Anak ini menemukan 3 ekor burung pelican di pantai. Di sekitarnya ada banyak bangkai burung yang diburu. Dia segera lepaskan bajunya. Masukkan 3 burung itu ke dalam baju dan membawanya pulang rumah. Dia mencari sebuah kotak kayu, memasukkan kertas dan jerami ke dalamnya, lalu lepaskan burung ke dalam kotak itu. Namun 3 ekor pelican ini tidak dapat bertahan hidup jika jauh dari induknya selama 1 malam. Mereka masih terlalu kecil. Setelah itu, Storm harus menghadapi masalah lain. Burung. Anak burung ini masih kecil, gimana memberi makan mereka? Dia tiba-tiba mendapatkan ide baru. Dia menghaluskan ikan dengan menggunakan kipas motor. Cara terlihat ini cukup bagus, tapi harus menghabiskan banyak ikan. Kemudian dia gunakan tabung kecil untuk memberi makan burung kecil itu. 3 pelican itu makan dengan sangat baik. Ini membuat Storm sangat senang. Setelah hujan lebat, ayah Storm pulang memancing dari laut. Ayah Storm pulang rumah. Dia segera menyeret tangan ayahnya ke tempat 3 ekor pelikan. Ayah dia sangat senang juga, karena sejak istrinya meninggal dunia, Storm jarang merasa sesenang ini. Malam itu Storm membuat sarang untuk burung itu dengan menggunakan syal ayahnya. Bahkan ia harus tidur di samping mereka. Dia memasukkan burung yang paling kecil ke dalam selimut. Akhirnya, burung-burung ini dapat hidup sepanjang malam itu. Hari esoknya, ayah Storm buatkannya penggiling daging manual. Berkat itu Storm dapat memberi makan burung dengan mudah. Hari-hari berlalu, 3 ekor pelikan sudah besar. Tubuh mereka juga mulai menumbuhkan bulu yang lembut. Dia sering meminta makan pada malam hari. Storm diam-diam memberi makan mereka dengan gelas air ayahnya. Teriakan burung sudah membangunkan ayah dia. Ayah Storm akhirnya menemukan hal ini. Storm juga memberi nama 3 pelikan itu. Ayahnya menangkap ikan di laut tiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara 3 ekor pelikan lagi. Tetapi semakin besar badannya 3 ekor pelikan itu, semakin banyak makanan mereka makan. Dari setengah menjadi 1 ember ikan. Bahkan 2 ember ikan masih belum cukup. Pelikan dewasa dan mempunyai bulu yang sangat indah. Mereka main sepak bola dengan Storm di pantai. Kemanapun Storm pergi, mereka juga ikut dia. Mereka selalu ikut ayah Storm tiap pagi hari. Mereka mau menangkap ikan dengan dia. Tetapi ikan yang ditangkap masih belum cukup memelihara pelikan itu. Bahkan ayah Storm harus membeli ikan di pasar untuk memelihara mereka. Storm membawa 3 ekor pelikan ke pasar untuk membeli ikan. Semua orang di sini juga menatap mereka. Mereka sangat penasaran. Bahkan penjual ikan juga sangat terkejut. Nelayan harus pergi membeli ikan lagi. Ayah berkata kepada Storm bahwa pelikan ini harus dikembalikan ke alam liarnya. Dan dia tidak selalu bisa merawat mereka. Ini saatnya memberikan kebebasan pada mereka. Storm menangis, tapi dia masih setuju. Hari-hari setelah itu, Storm mulai mengajari pelikan menangkap ikan. Dia membantu pelikan berlatih. Mereka berlatih berkali-kali. Kedua pria ini memperhatikan sambil menertawakan anak ini. Setelah itu, Storm mengajari mereka cara terbang. Dia merentangkan tangan. Dia berlari sambil menari. 3 ekor pelikan mulai meniru dia. Akhirnya, mereka bisa terbang. Tetapi pelikan yang paling kecil masih tidak bisa terbang. Mungkin dia tidak mau menjauhi Storm. Storm duduk di pantai sambil memeluknya. Akhirnya Storm harus melatih sendirinya. Setelah itu pelikan ini sudah dapat terbang. Hari perpisahan tiba. Ayah Storm membawa 3 ekor ke pantai. Yang pertama dan kedua dengan cepat mengerti. Keduanya merentangkan sayapnya dan terbang. Storm masih memeluk pelikan yang paling kecil ini. Akhirnya Storm melepaskannya. Tapi dia masih tidak mau menjauhi Storm. Storm menangis sambil memerahinya. Pelikan ini terlihat bisa mengerti apa yang Storm bilang. Akhirnya ia juga terbang. Kedua orang duduk di perahu dengan tenang mengawasinya. Setelah pulang rumah, Storm merasa sangat sepi. Dia ke tempat yang pelikan tinggal, agar bisa mencari mereka. Tetapi tidak bisa mencari mereka. Saat ini dia mendengar suara tembakan pemburu. Storm sangat khawatir. Dia bilang hal ini kepada ayahnya. Ayah sudah menghibur dia. Bulan depan bakal ada pemungutan suara untuk memilih tempat ini menjadi tempat perlindungan. Sampai saat itu, pelikan akan dijaga. Suatu pagi saat Storm baru bangun, dia senang banget saat melihat pelikan yang paling kecil kembali. Ayah dia senang banget juga. Sejak hari itu, Storm dan pelikan ini tidak pernah berpisah dengan satu sama lain. Mereka selalu bersama-sama kemanapun. Mereka bahkan bermain petak umpet bersama-sama. Ayah selalu memberitahu pelikan di mana Storm bersembunyi. Storm bahkan menunjukkan padanya foto ibu dia. Mereka bersama-sama curhat, pasangan sesempurna itu. Tapi terancam oleh orang lain. Seperti biasa, Storm dan pelikan ke pasar. Mereka melihat para pemburu di sini. Mereka sedang propaganda untuk menentang pemungutan suara. Storm membawa pelikan ke pasar. Hal ini disebut sebagai tatangan. Pemburu segera memperingatkan Storm, jadi dia harus membawa pelikan pulang. Ketika mereka sedang berjalan di luar, mereka lagi mendengar suara tembakan. Pemburu sedang membunuh burung. Pelikan ini segera terbang tempat itu. Seekor pelikan sedang bertarung melawan pemburu. Ini jelas pertarungan yang tidak proporsional. Pemburu segera mengarahkan senjatanya ke pelikan. Tapi Storm datang pada waktu yang tepat. Dia melindungi pelikan dengan tubuhnya. Di darat ada banyak bangkai burung. Storm bertanya kepada pemburu. Teman ayah Storm datang juga dan mengusir para pemburu itu. Di laut, hujan turun dengan sangat deras. Badai besar akan datang. Ayah Storm sedang dalam perjalanan pulang. Tapi saat ini motor perahu rusak.
Storm segera berlari ke pantai. Perahu ayah dia terbaik oleh gelombang besar. Untungnya, ayahnya telah berpegang teguh pada perahu itu. Storm ambil topinya, lalu mengikat tali padanya, dan melemparkan topinya ke udara. Pelikan meraih topi itu dan terbang ke arah ayah Storm. Akhirnya pelikan berhasil membawa topi ke ayah Storm. Pada waktu ayah dia memegang talinya, mereka berusaha menarik ayah Storm ke darat. Akhirnya mereka teleh berhasil. Cerita tentang pelikan menyelamatkan Tuan telah menyebar ke kota. Banyak orang sudah menyumbangkan uang kepada mereka. Ayah juga mau Storm ke sekolah. Ayah berharap dia bisa belajar dengan baik. Tapi Storm tidak mau. Dia berlari sendiri. Saat pemburu terus membunuh burung, pelikan ini segera terbang ke tempat itu. Ia melebarkan sayap dan terbang di langit. Storm juga mengejarnya. Pelikan telah memenukan pemburu ini. Ia mulai menyerang pemburu. Pemburu ini segera mengarahkan senjatanya ke arah pelikan. Storm berlari sambil berteriak, tapi tidak bisa membuat pemburu menurunkan senjata. Pada akhirnya, dia masih melepaskan tembakan. Pelikan ditembak jatuh. Storm bergegas ke arah pemburu, tapi pemburu berkata, dia tidak ada pilihan lain. Dia telah memperingatkan Storm sebelumnya. Mereka segera pergi setelah itu. Saat itu ayah Storm tiba. Storm memeluk pelikan dan menyalahkan dirinya. Dia masih tidak mau melepaskan pelikan. Malam itu, dia menangis habis-habisan, dan pelikan juga meninggalkan Storm selamanya. Hari esoknya Storm menguburkan pelikan itu. Storm tampaknya telah menjadi dewasa dalam semalam, memutuskan meninggalkan tempat ini dan pergi ke sekolah. Bertahun-tahun kemudian, anak Storm sudah menjadi orang tua. Dia membawa cucunya mengunjungi tempat ini, berdiri di atas pasir. Sepertinya dia bisa merasakan keberadaan pelikan itu. Pengorbanannya tidak sia-sia. Ketika semua orang mengetahui apa yang pemburu itu lakukan, tempat ini menjadi cagar alam terbesar di belahan bumi selatan. Patung pelikan telah diukir di sini untuk mengingat pengorbanannya demi menjaga tempat ini. Tempat ini menjadi surga bagi burung. Negara ini ada berbagai jenis burung langka, hidup bersama-sama di dunia yang damai. Tapi setiap tahun masih ada banyak jenis burung langka dibunuh oleh pemburu. Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Jadi kita tidak boleh berburu burung, karena mungkin anak burung-burung itu sedang tunggunya di rumah. Mari bergandengan tangan untuk melindungi satwa liar, melindungi alam yang indah ini.